Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Cuju Salina, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Biren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Nasrun hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang kita kan ini akan mengadakan supervisi di kelas besok, Insya Allah. Jadi sebelum melakukan supervisi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang apa yang akan Bapak persiapkan untuk supervisi besok. Gimana Pak? Sudah siap? Siap. Oke, yang pertama adalah kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan untuk besok, supervisi besok itu apa ya? Setelah saya akan mempelajari tentang masalah sosial materi saya di luar pembelajaran besok saya akan setelah mempelajari masalah sosial, diharapkan siswa dapat menjadikan hasil diskusi kelompok tentang masalah sosial kepada rekan guru, kepada guru dan teman-temannya. Berarti tujuan pembelajarannya adalah mempelajari permasalahan sosial dengan menggunakan kontekstual. Oke, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai? Area pengembangan yang hendak saya capai itu dapat memperdalam pengetahuan tentang permasalahan sosial kepada siswa dengan tingkat pemahaman, minat dan gaya belajar siswa masing-masing. Oke, strategi yang yang sudah Bapak persiapkan? Ya, saya akan menyiapkan strategi dalam bentuk konten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Cuju Salina, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Biren. Aksi nyata modul 11 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perasaan saat melakukan perubahan di kelas. Metode diskusi ya, metode diskusi, kemudian kerja kelompok itu akan membedakan ya, ada kategori siswa, ada siswa yang kadang-kadang mereka paham dengan melihat video dan kadang-kadang mereka paham dengan melihat gambar, atau kadang-kadang mereka hanya dapat melakukan praktek langsung, mereka paham. Itu ada modelnya, itu menurut tingkat gaya belajar siswa masing yang kita strategikan. Pak ya, oke, terima kasih Pak. Mungkin besok kita akan lihat di kelas bagaimana langkah Bapak dengan melihat modul ajar atau RPP yang Bapak siapkan untuk proses PPM di kelas. Mudah-mudahan besok kita bisa bekerja sama untuk pembelajaran di kelas yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Hari ini yang merasa kurang nyaman, misalnya perasaannya sedih atau bagaimana, coba ya. Pak, hari ini saya agak galau. Pak, hari ini saya agak sedikit itu. Pak, hari ini saya agak sedikit ya. Ada. Coba tunjukkan tangan, apa perasaan yang kamu rasakan hari ini. Coba kau ini perasaannya gimana hari ini? Senang? Biasa aja. Biasa? Biasa aja. Senang ya hari ini ya? Nampak senang wajahnya kau ada. Coba Akmal, bagaimana hari ini? Senang kan? Mas Tura? Amin? Coba Amin? Gimana perasaan hari ini? Oh,
lagi kita jalur umam. Jalur umam ada apa sih? Sakit. Baik. Sudah. Sini ada ya. Apa ya? Kita doakan teman kita yang sakit agar secepatnya sembuh untuk kembali beraktivitas pembelajaran seperti kita semua ya. Amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang hubungan sosial. Masih ingat hubungan sosial yang telah lalu kita pelajari? Hubungan sosial. Untuk menjadi hubungan sosial itu ada perlu apa? Ada perlu interaksi. Interaksi. Dalam hubungan sosial, adakah orang kita sendiri kalau kita diam saja, apakah kita terjadi hubungan sosial? Maka perlu komunikasi. Untuk menciptakan hubungan sosial, kita sepakat kemarin itu kita harus ada komunikasi. Kemudian ada timbal balik, kemudian ada respon, nah, kemudian ada stimulus. Kalau nggak ada respon, orang bertanya kita diam, berarti nggak ada jadi hubungan sosial yang kemarin kita pelajari ya. Nah, kami sekalian bahwa hari ini kita telah Bapak berikan tentang materi tentang hari ini, kemarin itu sudah masalah sosial. Kira-kira sudahkah kalian pelajari atau pengetahuan awal kalian tentang permasalahan sosial yang saya jelaskan? Sebelumnya Bapak akan memberi dulu apa yang tujuan yang harus dicapai pada pertemuan ini. Ya. Tujuan yang pembelajaran pada hari ini, setelah kita mempelajari permasalahan sosial dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual, kalian dapat menyajikan hasil diskusi dalam kelompok ya, tentang permasalahan sosial kepada guru, rekan, sejawat dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan yang ini ya. Itu tujuannya. Tujuan yang harus kita capai nanti kita akan berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Kemarin Bapak sudah membagikan kuesioner tentang kesiapan bakat minat kalian ya. Nah, ini ada Ami Mastura yang mengisikan, ada Sarah, ada Makoji, ya, yang lengkap. Sudah Bapak bagikan kemarin, kalian sudah beberapa kelompok yang memiliki minat belajar yang berbeda. Sudah itu ada yang kalian suka video kan, ada yang suka gambar kan, ada yang suka menulis informasi kan. Nah, kemarin sudah tahu Bapak hasil kuesioner yang Bapak bagikan kemarin ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memberikan kelompok secara efektif, mari kita lihat dulu permasalahan sosial. Nah, kira-kira siapa yang sudah tahu tentang masalah sosial sebelum kita mulai? Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, tunjuk tangan. Tunjuk tangan permasalahan sosial atau bentuk jenis permasalahan sosial. Buka-buka aja contoh masalah sosial. Seperti apa? Coba, gimana? Ya. Jenisnya, misalnya apa? Apa? Tawuran. Ya, tawuran ya. Betul. Itu jadi juga masalah sosial. Iya. Sebenarnya enggak. Sosial itu yang lempar-lempar batu enggak? Lempar-lempar batu enggak? Sama-sama misalnya anak saya lempar batu enggak? Jadi itu permasalahan sosial juga ya. Ada lagi? Balap liar. Ya. Balap liar. Balap liar. Ya, balap liar kalau ya enggak ada di jalanan ngebut hingga mengganggu arus lalu lintas. Dinamakan dengan juga permasalahan sosial. Nah, ada lagi. Kalau ini yang bisa menyebutkan? Nah, rampokan. Ya, rampokan juga termasuk dalam masalah sosial. Baiklah, kita akan memulai dulu.
Sebelumnya kita mari bangun dulu, kita buat ice breaking dulu ya untuk sekarang. Silakan. Gini aja nanti ya. Duduk boleh santai tapi fokus ya. Nah, kalau saya bilang ini lembu, tahu? Lembu ini ya lembu nih. Gak besar lagi. Ini kambing. Ini kuda. Ya. Ini apa? Apa kita sebut apa ini? Biar mudah diingat. Kucing boleh. Ini kelinci ya, boleh. Bedak, kelinci bedak boleh. Kemudian masuk udah ingat ya, satu lagi kerbau. Ya, sapi ya. Lembu boleh. Lembu, apa lagi? Kambing. Ini kuda. Apa lagi? Ini kambing ya. Kucing, apa lagi? Kelinci. Udah ingat ya? Ya, mari kita bereksperimen dulu biar kita segar. Langsung saja ini. Apa? Kambing. Belakang. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Ini. Ya. Ini yang ini. Ayo. Lembu, kucing. Yang ini sama yang ini kelinci. Ya. Kelinci. Ya. Langsung saja kelompok yang sana di belakang. Ini. Yang ini. Yang ini. Ya. Yang ini. Oke, tepuk tangan. Cara fokus, artinya fokus. Makanya Bapak bilang tadi kalau memang tidak ada masalah dan beban kita fokus. Nah, hari ini kita fokus saja tentang permasalahan sosial. Nah, baiklah kita sudah menyebutkan tadi beberapa contoh masalah sosial. Kira-kira yang ini, Kemiskinan. kira-kira yang ini, seperti ini. Apa yang apa? Kemiskinan. Ini ada orang tua, yang ada ini ada rumah-rumah penduduk di pinggir jalan. Ada bendera. Ini ada di apa itu gang-gang itu orang yang bisa hidup di gang-gang. Ini biasanya perkotaan ya, di perkotaan. Ini bisa disebutkan siapa ini? Kemiskinan. Berarti kemiskinan itu salah satu bentuk dari masalah sosial. Kemudian kita lihat lagi. Wow, main senjata ini apa nih? Main senjata ini apa nih? Begal. Kalau bahasa lain perampok ya. Kalau begal dan perampok ini pakai senjata ya. Pakai senjata ya kan, nodong langsung kan, langsung nodong. Ya, enggak berani dia, langsung nodong. Tapi ada satu lagi, pencurian. Sama enggak ini? Sama. Pencuri sama perampokan beda. Beda. Coba yang sebutkan yang sama seperti apa, yang beda seperti apa. Ya, coba yang belakang, kalau misalnya pencuri Pak ada beda atau sama atau beda karena ini yang ini ya. Coba bisa sebutkan. Coba bisa apa Bodi? Coba. Ya, Pak. Ya. Coba, bawa beli dulu. Kalau begal pakai senjata. Iya. Kalau maling nggak perlu pakai senjata. Iya. Satunya maling nggak pakai senjata. Tapi iya. Nggak perlu orang situ nggak pakai senjata. Ya. Ini ada perbedaan sama atau beda? Beda. Beda di mana? Enggak? Coba saya satu berkah. Beda di mana? Pakai senjata. Kalau pencuri pakai senjata. Ini bisa? Kira-kira gimana bedanya? Yang di belakang bisa? Coba. Iya. Kalau tidak yang bukan dapat buat miliknya. Iya. Tapi kalau perampokan ya bukannya cara paksa. Iya. Ya, oke. Sudah memberikan ya sama benar semua ya. Sama-sama benar semua. Yang memberikan berarti ada yang memakai senjata, kalau pencuri nggak pakai senjata.
sejahtera. Kalau itu tanpa pengetahuan, artinya pencuri itu ya dia minang-minang sembunyi-sembunyi ya melakukannya ya. Sembunyi, misalnya mencuri di rumah kan ini mencurinya. Kita salah hati kadang-kadang kita gagal mencuri itu bapak awak karo. Udah berarti gaya gerak dirinya yang berbeda. Kalau begitu itu minang-minang di belakang rumah atau sembunyi di mana belakang rumah sehingga inilah job pencurian. Kalau yang begal ini langsung dia kalau nggak serahkan hartanya, nyawanya melayang, ya, betul ya? Nah, itu kita lihat lagi, ya, ada rumah mewah, yang sebelah sini, ini ada bagi dua, ya, ini ada rumah, ya. Bagaimana ini yang bisa dapati? Yang satu bagus, yang satu. Ya, ini rumah bagus ya. Ini rumah juga ini. Ya, rumahnya. Ya bagus ya. Artinya apa? Ini ada rumah Pak, bagus. Biasanya orang yang tinggal di rumah bagus itu siapa-siapa saja? Orang kaya. Orang kaya, orang apa lagi? Siapa lagi? Pejabat. Siapa orang kaya itu? Bisa pejabat. Siapa lagi? Presiden. Sultan. Ya, seperti Raffi Ahmad ya. Sultan ya. Sultan seperti Raffi Ahmad ya. Kemudian siapa lagi yang tinggal itu? Ratu. Pengusaha. Ya, juga orang-orang yang terkenal. Kalau kita mana sanggup ya buat ini itu. Yang di sebelah sini di samping, ya, di sampingnya itu rumah porak-poranda dia berada di posisi sungai. Berarti tempatnya juga kumuh. Itu biasa orangnya tinggal seperti apa? Ya, orang pasti orang miskin ya. Ya, tinggalnya orang miskin. Tapi kalau kita lihat itu ada di sini, misalnya di dekat sungai yang seperti orang itu beda kelas sosial. Ada orang kaya dan miskin. Kita lanjutkan. Ya, apa ini rame-rame? Apa ini rame-rame? Apa? Coba. Apa ini rame-rame? Demo. Ya. Oh, ini demonstrasi. Kenapa jadi demonstrasi? Ya, kenapa jadi demonstrasi? Kenapa jadi demonstrasi? Ya? Dan Ada tidak kecocokan. ya, coba berikan pendapat. Coba perhatikan, coba berikan pendapat. Kenapa ada jadi demonstrasi? Ada yang digaji. Tidak dibayar gaji. Satunya. Ada juga jenis demonstrasi yang lain. Ya, ada juga jenis demonstrasi lain. Turun ke jalan demonstrasi. Menuntut apa? Keadilan. Luar biasa. Kemudian kita akan langsung ya, kita langsung lihat apa yang terjadi ya. Apa yang akan terjadi. Iya, ini siapa? Ya. Ini contohnya setelah melakukan tadi. Coba ini kasusnya. Ya, kasus setelah melakukan hal-hal tadi ini akan ada di rumah samping. Permasalahan sosial
sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang identifikasi jenis permasalahan sosial kira apa. Yang kedua dapat menganalisis sendiri. Nah, kemudian kita lihat lagi ini adalah situasi gambar yang mencontohkan kondisi akibat pandemi ya COVID-19, keterpurukan ekonomi karena berkaitan dengan dampak dari pandemi ya COVID-19. Ini juga para pekerja yang dalam kondisi berkaitan dengan pandemi. Lihat berapa banyak dari tidak mampu ini dia untuk bagaimana hidup masa depan yang lebih baik ya. Kemudian bisa lagi kultur malas misalnya, yang tidak mendukung ya. Lihat dari penyebab dan materi kita dari nanti bersama ya, materi bersama nanti materinya yang berkaitan dengan cybercrime ya. Para ya pekerja kita kesehatan. bisa menganalisis banyak sekali jenis-jenis kejahatan cybercrime yang kita tahu ya. Berkaitan dengan apa istilahnya dukun misalnya Oke, sudah menonton, sudah melihat gambar-gambar, mari kita bagikan kelompok untuk bekerja. Nah, di sini ada Bapak akan membagi 1, 2, 3, 4 kelompok ya, 4 kelompok. Ini yang 4 kelompok ini masing-masing berbeda ya. Ada yang kalian nanti tugasnya Bapak berikan beli itu, kemudian kalian melihatnya. Di kelompok yang kemarin itu kelompok video untuk menonton video, mendengarkan kesimpulan video adalah Amimas Surah kelompok kemarin sudah dibagikan. Kemudian yang ini melihat gambar adalah kelompok dituai kemarin itu sudah kita lihat dari kemampuan minat dan bakat kalian masing-masing. Ya sarang depan ya. Kemudian satu lagi ada yang mengumpulkan informasi dari kelompok riskan ya kan ya. Coba yang kelompok ini digabungkan dulu. Yang ini 2 orang, sana 2 orang. Coba kita berikan 3 kelompok aja. Sudah, bangun sini aja. Bangun sini aja. Bangun dan pucuk kursi langsung. Ya, bangun merapat ke sini. Langsung merapat ke sana temannya 2 orang di sini. Ada lagi. Kita berikan kelompok aja ya. Langsung sama orang kerjanya bisa melihat gambar, jadi kita kasihkan dalam bentuk gambar. Dan ini yang menggambarkan gambar coba diberikan kesimpulan apa ini. Jadi dengan gambar-gambar ini. Coba aku Pak. Ya. Yang satu lagi ada saya berikan LPD dan buku-buku untuk melihat informasi apa yang ditemukan. Ada juga apa ya? Sudah. Sudah, coba kerjakan menurut kelompok masing-masing ya. Sudah tahu caranya? Sudah tahu? Ada yang belum tahu caranya? Yang kelompok gambar bisa menyimpulkan gambar apa yang dilihat. Halo guys. Kemudian yang video juga menonton video.
Nanti ada di kertasnya, kita lembar kerjanya. Kalau ini ada lembar kerjanya, coba dimasukkan ke dalam lembar kerja. Masukkan ke dalam lembar kerja. Iya. Ini masukkan ke lembar kerjanya. Ya, masukkan ke dalam lembar kerja. Kenapa ini? Dari depan. Ini lembar kerja. Terima kasih. Ya, coba. So, ini coba. Coba di sabar, Pak. Jenis-jenisnya maksudnya apa? Tunggu ya. Ada di sana. Coba lihat di sini, ada di sini. Coba semuanya semangat bekerja semua ya, langsung saja bekerja nanti. Ini kita sudah masuk ya. Apa ya gambar satu? Pulpen di mana? Langsung ya. Ayo, ya, siap. Kita presentasikan. Ya kan? Langsung. Yuk, kompromi dulu. Berikan pendapat masing-masing. Hargai teman ya dalam pendapat. Semua kita harus saling menghargai sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati kita saling menghargai.
menghargai pendapat teman, kemudian kerjasama yang baik. Di situ Bapak akan melihat ada nilai yang Bapak buat adalah nilai sikap. Ya, nilai sikap yang sudah Bapak tentukan, maka kalian harus bekerja dengan baik, bekerja sama. Ini ada nilai ya, ada nilai apa itu? Nilai sikap, bekerja sama, ya, kompak, memberikan pendapat, aktif memberi pendapat ya. Ini semua Bapak nilai. Kayaknya bekerja sama. Coba. Ini kenapa itu? Sakit di kaki ini? Ya, sakit dah, sakit dah. Sakit di luar sakit dah. Ya. Coba cari kali di situ di gambarnya apa yang dari ini yang langsung Pak. Langsung ini. Bisa tahu. 3 dulu. Ya, kita buat. Nah, itu. Ya, silakan presentasinya di presentasi yang lopo lain diperhatikan kembali dengan baik untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok. Silakan. Siapa yang ditanya? Bisa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu permasalahan dalam masyarakat. Pengertian masalah sosial. Permasalahan sosial adalah sebagai kondisi sosial yang membahayakan anggota masyarakat. Faktornya ada beberapa faktor. Salah satunya faktor ekonomi seperti kemiskinan, kebijakan ekonomi distribusi tidak merata dan korupsi. Kedua, faktor biologis seperti kurang gizi, flu burung, HIV dan COVID-19. Nomor 3, faktor psikologis seperti depresi, tekanan batin, gangguan jiwa dan bunuh diri. Nomor 4, faktor sosial budaya seperti kriminalitas, kenakalan remaja, pelecehan dan konflik. Jadi permasalahan sosial ada beberapa macam. Di sini kami mengambil 2 saja. Yang pertama, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapat barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial. Penyebab kemiskinan: A. Faktor pribadi seperti cacat, buta huruf, kemalasan, dan sikap boros. B. Faktor geografi seperti cuaca, iklim, kesuburan tanah, air, dan mineral. C. Faktor ekonomi seperti pengangguran, penimbunan kekayaan, gagal hasil pertanian. D. Faktor sosial seperti sistem pendidikan, perumahan, salah kelola rumah tangga. Nomor 2, kriminalitas adalah tindakan yang paling berbahaya bagi masyarakat atau perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu, dapat dilakukan oleh pria atau wanita dan berbagai usia. A. Bentuk-bentuk kriminal seperti pembunuhan, perampokan,
pemerasan, penculikan, pencurian, penipuan, pemalsuan, korupsi, intimidasi, dan penyalahgunaan narkoba. B. Pencegahan atau penanggulangan kriminal seperti imbauan, penangkapan, penjara, dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Dampak permasalahan sosial. Kemiskinan berujung pada angka putus sekolah dan menurunnya angka kesehatan masyarakat. Nomor 2, kriminalitas berujung pada stabilitas nasional, gangguan keamanan dan korupsi dan penyalahgunaan. Demikian dari hasil riset kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita kelompok 2 dan kelompok 1. Ada yang menanggapi apa yang dibacakan tadi? Coba berikan respon, bisa memberikan masukan, respon, saran. Coba ditanyakan. Coba ditanyakan. Kelompok lain, ya, coba, ya. Dari mana kelompok? Nama? Apa? Oji? Oji ya, mau bertanya. Ya, Oji dari kelompok 1. Silakan Oji. Ya. Jadi, Yang mau di ini nggak tahu. Permasalahan sosial dalam masyarakat tentang kemiskinan sama kemiskinan. ya, tanya langsung ditanyakan apa? Bangun. Dan sama Oji mau tanyakan langsung. Saya sama Oji mau tanyakan tentang berkelompok 3. Udah, bangun. Apa aja? Nah, gitu ya. Dari kelompok 1 sudah Oji. Iya. Saya belum paham atau saya belum mengerti tentang apa. Pertanyaan tentang strata tingkat perbedaan. Apa maksudnya? Tanya aja kan. Perbedaan antara kemiskinan kan cacat ini dengan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alam. Bedanya apa? Udah, ya terus. Saya dari kelompok 1 bertanya tentang kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Bentuk Ya, kemiskinan dari kondisi fisik ya atau kondisi yang disebabkan oleh faktor alam. Ya, bisa jawab. Faktor fisiknya ini apa? Misalnya kerja. Ya, coba dijawab. Ya, baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 1. Nanti kepada Ahmad Fauzi yang sedang bertanya, saya akan menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh Ahmad Fauzi. Faktor pribadi yang memengaruhi permasalahan sosial yaitu seperti cacat, buta huruf, kemalasan, dan nikah boros. Adapun permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor geografis seperti cuaca, iklim, kesuburan tanah, air, dan mineral. Ya, bisa diterima Pak Haji? Luar biasa. Baiklah, sudah di. Ada lain yang dari kelompok mau bertanyakan dari kelompok 2? Saya tak paham ya. Kita hapus dulu baik kelompok 3. Hapus dulu. Langsung saja kembali kepada tempatnya. Kita sekarang untuk kelompok 1. Silakan presentasinya maju depan. Mewakili seseorang dari kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan Pak Haji. Kami akan
Yang pertama mengenai permasalahan Ketidakadilan ketidakadilan. adalah tindakan semewang-mewang seperti ketidakadilan pada pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Bentuk-bentuk ketidakadilan: 1. Tripartit adalah pemberian sesuatu secara subjektif terhadap seorang berdasarkan ras, jenis kelamin. 2. Marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok tertentu. Marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok tertentu. Subordinasi adalah pemerluan bagi kelompok minoritas yang tidak sesuai. Dan dominasi, di mana mereka atau kelompok berbentuk pada kekuasaan kelompok lain seperti perbudakan, diskriminasi, dan kapitalisme dan rezim politik. Dampak permasalahan sosial, kemiskinan berhenti pada angka putus sekolah dan menurunnya angka kesehatan masyarakat. Kriminalitas berujung pada stabilitas nasional, gangguan keamanan, korupsi, penyalahgunaan narkoba, menghancurkan ekosistem bangsa. Kesenjangan sosial ekonomi pada kemiskinan. Ketidakadilan berujung pada wujud kesenjangan sosial pada masyarakat. Baiklah, ada yang bertanya? Kelompok 2 dan 3 ada yang bertanya? Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan berikan tanggapan, bertanya atau memberi masukan dari hasil kerja kelompok 1. Iskan ya, baik. Iskan akan memberi tanggapan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Pada jenis permasalahan sosial, yaitu pada permasalahan kemiskinan, faktor ekonomi apa saja yang dapat mempengaruhi permasalahan sosial? Terima kasih kepada kelompok 3 atas pertanyaannya. Kemiskinan ada beberapa faktor, contohnya faktor pribadi seperti cacat, buta huruf, kemalasan, dan sikap boros. Faktor geografis seperti cuaca, iklim, kesuburan tanah, air, dan mineral. Faktor ekonomi seperti pengangguran, penimbunan kekayaan, gagal hasil pertanian. Sedangkan faktor sosial seperti sistem pendidikan, perumahan, salah kelola rumah tangga. Jadi terima kelompok. Dari kelompok 2 ada yang memberikan tanggapan. Kok 2 anak aku? Coba ada masyarakat ada? Masyarakat ada? Oke. Kalau tidak ada lagi yang memberikan tanggapan, kita Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, kalau yang terakhir dari kelompok 2 yang akan mengamati gambar kemudian akan menjelaskan apa yang diamatinya berdasarkan diskusi kelompok. Silakan perwakilan 2 orang dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Permasalahan sosial adalah sebagai kondisi sosial yang membahaya
Faktor psikologis seperti depresi, tekanan batin, gangguan jiwa, dan bunuh diri. Faktor sosial budaya seperti kriminalitas, kenakalan remaja, pelecehan, dan kemiskinan adalah ketidaksanggupan hidup mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Penyebab kemiskinan: A. Faktor pribadi seperti derajat, suhu, kemalasan, dan sikap boros. B. Faktor geografi seperti cuaca, iklim, kesuburan tanah, air, dan mineral. Kriminalitas adalah tindakan yang paling berbahaya. Masyarakat atau perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu dapat dilakukan oleh pria atau wanita dan berbagai usia. A. Bentuk-bentuk kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pemerasan, penipuan, pengaduan, intimidasi, dan penyalahgunaan narkoba. Jika kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan kesempatan atau kemakmuran untuk mempertahankan peningkatan status. Contoh perbedaan kelas seperti pendapatan, kekayaan, pola konsumsi, dan gaya hidup. Faktor penyebab kesenjangan: menurunnya pendapatan per kapita akibat dari pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi, ketidakmerataan pembangunan akibat kebijakan politik dan SDM, rendahnya mobilitas sejarah penduduk akibat sikap mental tradisional tidak segera bersaing. Ini hasil kerja kelompok 3 ya. Coba ada yang menanggapi dari kelompok? Kan memang yang menanggapi dari kelompok 1 ya, bernama Amia Mastura. Kan? Saya mewakili dari kelompok 1 ingin menanyakan pertanyaan. Faktor apa saja yang bentuk apa saja tindakan yang paling berbahaya di masyarakat? Tindakan yang sangat berbahaya dalam masyarakat. Terima kasih pada kelompok 2 atas pertanyaannya. Kelompok 1. Bentuk-bentuk tindakan yang paling berbahaya dalam masyarakat adalah bentuk-bentuk kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pemerasan, penipuan, pemalsuan, korupsi, intimidasi, dan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan atau penanggulangan kriminal seperti pembunuhan, penangkapan, penjara, dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Ya, sudah diterima. Ya, sudah kelompok lainnya yang menanggapi sudah. Ya, boleh. Siapa yang dari kelompok 3? Kelompok 3? Ada ya? Ada? Ada lagi. Kalau tidak ada, coba ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita berpresentasi hasil kerja masing-masing kelompok, hari ini kita mengambil kesimpulan. Apa itu permasalahan sosial? Coba dibilang permasalahan sosial. Biasanya kalau dibilang yang kita ambil semua bersama, apa itu yang dimaksud dengan permasalahan sosial? Ya, pengertiannya dulu. Permasalahan sosial itu apa? Permasalahan sosial adalah segala kondisi sosial yang berbahaya anggota masyarakat. Sosial kondisi yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Sosial. Lalu kita ambil kesimpulan bersama tentang permasalahan sosial. Masalah yang terjadi dalam kabupaten ya.
tidak sesuai dengan ekspektasi dan kenyataan, di mana kondisinya yang kita tidak diharapkan, tetapi justru kejadiannya telah sering terjadi. Situasi yang kita tidak harapkan, justru kita tidak menginginkan ada kemiskinan, tidak ada menginginkan ada pendidikan, tidak ada terjadi apa pengemis dan faktor anak jalanan yang kita tidak harapkan, dan seperti itu ada. Itulah dengan kondisi sosial. Kenapa itu ada? Karena ada beberapa faktor seperti ada kemiskinan, masalah pendidikan, kemudian masalah ekonomi, sulitnya ekonomi, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dalam kondisi masyarakat. Sudah paham? Sudah paham ya? Ya, sudah paham ya? Semua sudah kita simpulkan. Ya. Kemudian tugasnya nanti, ya, kelompok 1 yang sudah mengamati video, coba buatkan videonya dalam bentuk video, kirimkan ke WA group permasalahan sosial. Kita kemas dalam bentuk video, kita rekam seperti apa, contoh-contoh permasalahan sosial yang ada di video dimasukkan dan dikirimkan ke dalam grup kelas ya. Kemudian dari kelompok 2 yang mengidentifikasi berbagai gambar dengan jenis permasalahan sosial yang berbeda, carilah di beberapa sumber, kemudian kirimkan gambarnya ke grup WA. Ya. Kemudian dari kelompok 3, ya, yang menginformasikan menjadi segala informasi yang sudah didapatkan, ya, kemudian diketik rapi dan dikirimkan ke grup WA. Sudah paham? Ya, tugasnya di rumah ya. Saya tunggu di grup WA-nya. Ya. Ya, sudah. Ya. Sudah paham ya? Hari ini kita mengambil kesimpulan, sudah kita ketahui tentang permasalahan sosial, tentang jenis-jenis sosial, permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Ya. Kemudian untuk ke depan kita akan mempelajari tentang peranata sosial. Ya, untuk ke depan maka kalian belajar dulu tentang bagaimana peranata sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, untuk kita memudahkan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Kemudian, nah, apa kira-kira ya? Kira-kira apa yang sudah baik dari pembelajaran hari ini? Apa kira-kira? Apakah penampilan Bapak masih perlu ditingkatkan, atau dalam pembelajaran hari ini kira-kira refleksinya seperti apa? Apa yang masih kurang atau apa yang sudah lebih dari pembelajaran hari ini? Nah, coba. Jadi program menolak ya. Bagaimana refleksinya? Apa yang kita akan mendapatkan pada pembelajaran hari ini? Dulunya saya tidak tahu, sekarang tidak tahu. Nah, seperti itu. Dulunya kita sekarang sudah langsung mengamati dengan menggunakan video, atau sekarang kita langsung sudah menggunakan link untuk membahas dari beberapa sumber. Coba apa yang direfleksikan? Coba digariskan atau bagaimana si Akmal? Apa yang sudah baik dari pembelajaran ini? Orang. Ini sudah. Lanjut. Silakan. Siapa yang beri refleksi hari ini? Silakan Boji. Silakan. Apa yang sudah dapatkan? Apa yang didapatkan hari ini? Kita sudah belajar pakai ini. Ya, kita sudah melihat langsung dengan layar mantap dengan menggunakan video, atau kita dapat berbagi link bersama teman untuk mendapatkan tentang permasalahan sosial. Ya. Yang berkelompok dan dalam bekerja kelompok ya fokus ya, tidak sama ya. Ya, luar biasa. Ini kelompok 1. Nah, di akhir pertemuan kita pada hari ini, seperti biasa kita sudah melakukan refleksi, maka ke depan lebih bagus lagi ya.
kita memenuhi kesadaran penuh. Ya. Kalau dalam pembelajaran kita harus memenuhi kesadaran penuh, memenuhi kesadaran penuh, harus menerima dengan tenang, ya. Bukan ada masalah apa-apa, jadi menerima pelajaran lebih baik. Kita pada di sini dulu dengan silakan berdoa untuk penutupan kita hari ini. Coba berdoa untuk penutupan kita mulai berdoa. Kemudian yang video juga menonton video. Tinggal masukkan ke dalam. Jadi bukan lihat, bukan.
lembar kerja. Masukkan dalam lembar kerja. Iya. Ini masukkan ke lembar kerjanya. Ya, masukkan ke dalam lembar kerja. Kenapa ini? Dari depan. Itu yang dimakan. Ya, coba. So, ini coba. Coba di siapa Pak? Jenis-jenisnya misalnya apa? Soalnya yes. Ada jenis ada. Coba lihat di sini ada. Coba semuanya semangat bekerja semua ya. Langsung saja bekerja nanti. Ini kita bisa masuk ya. Pulpen mana? Langsung ya. Yang masuk. Ayo. Ya, cepat ya. Kita akan membagikan. Langsung. Yuk, kompromi dulu. Berikan pendapat masing-masing. Hargai teman ya dalam pendapat. Semua kita harus saling menghargai sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati, kita saling menghargai pendapat teman, kemudian kerjasama yang baik. Di situ Bapak akan melihat ada nilai yang Bapak buat adalah nilai sikap. Ya, nilai sikap yang sudah Bapak tentukan, maka kalian harus bekerja dengan baik, bekerja sama. Ini ada nilai ya, ada nilai apa itu? Nilai sikap, bekerja sama, ya, kompak, memberikan pendapat, aktif memberi pendapat ya. Ini semua Bapak nilai. Kayaknya bekerja sama. Coba. Ini kenapa ini? Kaki di kaki ini? Ya.
Sakit dah, sakit dah. Sakit di luar. Ya. Coba cari kali di lembarnya apa yang tadi. Ini diganti langsung Pak. Tiga nih, ya kita buka. Nah itu, ya silakan presentasinya di. Presentasi yang kelompok lain diperhatikan kembali dengan baik untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok. Silakan, siapa yang ditanya? Bisa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu permasalahan dalam masyarakat. Pengertian masalah sosial. Permasalahan sosial adalah sebagai kondisi sosial yang membahayakan anggota masyarakat. Faktornya ada beberapa faktor. Salah satunya faktor ekonomi seperti kemiskinan, kebijakan ekonomi distribusi tidak merata dan korupsi. Kedua, faktor biologis seperti kurang gizi, flu burung, HIV dan COVID-19. Nomor 3, faktor psikologis seperti depresi, tekanan batin, gangguan jiwa dan bunuh diri. Nomor 4, faktor sosial budaya seperti kriminalitas, kenakalan remaja, pelecehan dan konflik. Jadi permasalahan sosial ada beberapa macam. Di sini kami mengambil 2 saja. Yang pertama, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapat barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial. Penyebab kemiskinan: A. Faktor pribadi seperti cacat, buta huruf, kemalasan, dan sikap boros. B. Faktor geografi seperti cuaca, iklim, kesuburan tanah, air, dan mineral. C. Faktor ekonomi seperti pengangguran, penimbunan kekayaan, gagal hasil pertanian. D. Faktor sosial seperti sistem pendidikan, perumahan, salah kelola rumah tangga. Nomor 2, kriminalitas adalah tindakan yang paling berbahaya bagi masyarakat atau perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu, dapat dilakukan oleh pria atau wanita dan berbagai usia. A. Bentuk-bentuk kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pemerasan, penculikan, pencurian, penipuan, pemalsuan, korupsi, intimidasi, dan penyalahgunaan narkoba. B. Pencegahan atau penanggulangan kriminal seperti imbauan, penangkapan, penjara, dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Dampak permasalahan sosial. Kemiskinan berujung pada angka putus sekolah dan menurunnya angka kesehatan masyarakat. Nomor 2, kriminalitas berujung pada stabilitas nasional, gangguan keamanan dan korupsi, dan penyalahgunaan. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2 dan kelompok 1. Ada yang menanggapi apa yang dibacakan tadi? Coba berikan respon, bisa memberikan masukan, respon, saran. Coba ditanyakan. Coba ditanyakan. Kelompok lain, ya, coba, ya. Dari mana kelompok? Nama? Apa, Oji? Oji ya, mau tanya, ya. Oji dari kelompok 1, silakan Oji. Ya. Jadi, Mau yang mau di ini nggak tahu. Permasalahan sosial dalam masyarakat tentang kemiskinan sama kemiskinan. ya, tanya. Langsung ditanyakan apa? Bangun. Dan mau Oji mau tanyakan langsung. Saya sama Oji mau tanyakan tentang berapa kelompok 3. Udah, bangun. Apa aja? Nah, gitu ya. Dari kelompok 1 dan Oji. Iya. Nah, Saya belum paham atau saya belum mengerti tentang apa. Pertanyaan tentang strata, tingkat perbedaan. apa maksudnya? Tanya aja lah. Perbedaan antara kemiskinan ya, cacat fisik dengan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alam. Bedanya apa? Udah, ya terus. Saya dari kelompok 1 bertanya tentang kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Bentuk Ya, kemiskinan dari kondisi fisik ya, atau kondisi yang disebabkan oleh faktor alam. Ya, bisa jawab. Faktor fisiknya ini apa? Ya, coba dijawab. Ya, baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 1. Nanti kepada Ahmad Fauzi yang sedang bertanya, saya akan menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh Ahmad Fauzi. Faktor pribadi yang memengaruhi permasalahan sosial yaitu seperti cacat, buta huruf, kemalasan dan sikap boros. Adapun permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor geografis seperti cuaca, iklim, kesuburan tanah, air dan mineral. Iya. Bisa diterima Pak Haji? Luar biasa. Baiklah, sudah di. Ada lain yang dari kelompok mau bertanyakan dari kelompok 2? Saya paham ya. Kita hapus dulu baik kelompok 3. Kita hapus dulu. Langsung saja kembali pada tempatnya. Kita sekarang untuk kelompok 1. Silakan presentasinya maju depan. Mewakili seseorang dari kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja. Akan Pak Haji. Kami akan Kami mewakili dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama mengenai permasalahan ketidakadilan. Ketidakadilan adalah tindakan semewah-mewah seperti ketidakadilan pada pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Bentuk-bentuk ketidakadilan: 1.
sipil adalah pemberian sesuatu secara subjektif terhadap seorang berdasarkan ras, jenis kelamin. 2. Marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok tertentu. Marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok tertentu. Subordinasi adalah pemerduaan bagi kelompok minoritas yang tidak sesuai. Dan dominasi, di mana mereka atau kelompok berbentuk pada kekuasaan kelompok lain seperti perbudakan, diskriminasi dan kapitalisme dan rezim politik. Dampak permasalahan sosial, kemiskinan berhenti pada angka putus sekolah dan menurunnya angka kesehatan masyarakat. Kriminalitas berujung pada stabilitas nasional, gangguan keamanan, korupsi, penyalahgunaan narkoba, menghancurkan ekosistem bangsa. Kesenjangan sosial ekonomi berujung pada kemiskinan. Ketidakadilan berujung pada milik kesenjangan sosial pada masyarakat. Baiklah, ada yang bertanya? Kelompok 2 dan 3 ada yang bertanya? Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan berikan tanggapan, bertanya atau memberi masukan dari hasil kerja kelompok 1. Iskan ya, baik. Iskan akan memberi tanggapan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan PA kepada kelompok 1. Pada jenis permasalahan sosial, yaitu pada permasalahan kemiskinan. Faktor ekonomi apa saja yang dapat mempengaruhi permasalahan sosial? Terima kasih kepada kelompok 3 atas pertanyaannya. Kemiskinan ada beberapa faktor, contohnya faktor pribadi seperti cacat, buta huruf, kemalasan dan sikap boros. Faktor geografi seperti cuaca, iklim, kekurangan tanah, air dan mineral. Faktor ekonomi seperti pengangguran, penimbunan kekayaan, gagal hasil pertanian. Sedangkan faktor sosial seperti sistem pendidikan, perumahan, salah kelola rumah tangga. Diterima kelompok. Dari kelompok 2 ada yang memberikan tanggapan? Kok 2 anak kok? Coba ada masyarakat ada? Masyarakat ada? Oke. Kalau tidak ada yang memberikan tanggapan, kita Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, kalau yang terakhir dari kelompok 2, mereka akan mengamati gambar, kemudian akan menjelaskan apa yang diamatinya berdasarkan diskusi kelompok. Silakan perwakilan 2 orang dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Permasalahan sosial adalah sebagai kondisi sosial yang membahaya anggota masyarakat. Faktor-faktor penyebab masalah sosial, faktor ekonomi seperti kemiskinan, kebijakan ekonomi, distribusi, tidak merata dan korupsi. Faktor biologis seperti kurang gizi, flu burung, HIV dan COVID-19. Faktor psikologis seperti depresi, tekanan batin, gangguan jiwa dan bunuh diri. Faktor sosial
gaya hidup. Foto kita. Faktor penyebab kesenjangan menurunnya pendapatan per kapita akibat dari pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi, ketidakmerataan pembangunan akibat kebijakan politik dan SDM, rendahnya mobilitas sejarah penduduk akibat sikap mental tradisional tidak seimbang. Ini hasil kerja kelompok 3 ya. Coba ada yang ingin menanggapi dari kelompok? Kan mau yang menanggapi dari kelompok 1 ya, bernama Amia Mastura. Kan? Saya mewakili dari kelompok 1 ingin menanyakan pertanyaan. Faktor apa saja yang bentuk apa saja tindakan yang paling berbahaya di masyarakat? Tindakan yang sangat berbahaya dalam masyarakat. Terima kasih kepada kelompok 2 atas pertanyaannya. Kelompok 1. Bentuk-bentuk tindakan yang paling berbahaya dalam masyarakat adalah bentuk-bentuk dikenal seperti pembunuhan, perlawanan, pemerkosaan, pemerasan, penipuan, pemalsuan, korupsi, intimidasi, dan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan atau penanggulangan kriminal seperti pembunuhan, penangkapan, penjara, dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Sudah diterima? Ya, sudah kelompok lainnya yang menanggapi sudah? Ya, boleh. Siapa yang dari kelompok 3? Kelompok 3? Ada ya? Ada? Ada lagi. Kalau tidak ada, coba ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita berpresentasi hasil kerja masing-masing kelompok, hari ini kita mengambil kesimpulan. Apa itu permasalahan sosial? Coba dibilang permasalahan sosial. Inggrisnya kalau dibilang yang kita ambil semua bersama, apa itu yang dimaksud dengan permasalahan sosial? Permasalahan Ya, pengertiannya dulu. Permasalahan sosial itu apa? Permasalahan sosial adalah sebuah kondisi sosial yang berbahaya anggota masyarakat. Sosial kondisi yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Sosial. Itu kita ambil kesimpulan bersama tentang permasalahan sosial. Masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sosial. Iya, dalam kehidupan sosial. Ya. Proses permasalahan sosial ini sebuah kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan kenyataan, di mana kondisinya yang kita tidak diharapkan, tetapi justru kejadiannya telah sering terjadi. Situasi yang kita tidak harapkan, justru kita tidak menginginkan ada kemiskinan, tidak ada menginginkan ada pendidikan, tidak ada terjadi pengemis dan kotoran anak jalanan yang kita tidak harapkan, seperti itu ada. Itulah dengan kondisi sosial. Kenapa itu ada? Karena ada beberapa faktor seperti ada kemiskinan, masalah pendidikan, kemudian masalah ekonomi, sulitnya ekonomi, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dalam kondisi masyarakat. Sudah paham? Sudah paham ya? Ya, sudah paham ya? Semua sudah kita simpulkan. Ya. Kemudian tugasnya nanti ya, kelompok 1 yang sudah mengamati video, coba buatkan videonya dalam bentuk video, kirimkan ke WA group. Permasalahan sosial kita kemas dalam bentuk video, kita rekam seperti apa, contoh-contoh permasalahan sosial yang ada di video dimasukkan dan dikirimkan ke dalam grup kelas ya. Kemudian dari kelompok 2
yang mengidentifikasi berbagai gambar dengan jenis permasalahan sosial yang berbeda. Carilah di beberapa sumber, kemudian kirimkan gambarnya ke grup WA. Ya. Kemudian dari kelompok 3, ya, yang menginformasikan menjadi dengan informasi yang sudah didapatkan, ya, kemudian diketik rapi dan dikirimkan ke grup WA. Sudah paham? Ya, tugasnya di rumah ya. Saya tunggu di grup WA-nya. Ya. Ya, saja. Ya. Sudah paham ya? Tadi ini kita mengambil kesimpulan, sudah kita ketahui tentang permasalahan sosial, tentang jenis-jenis sosial, permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Ya. Kemudian untuk ke depan kita akan mempelajari tentang pranata sosial. Ya, terus semua ke depan, maka kalian belajar dulu tentang bagaimana pranata sosial yang ada di dalam masyarakat. Ya, itu kita memudahkan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Kemudian, nah, apa kira-kira apa yang sudah baik dari pembelajaran hari ini? Apa kira-kira? Apakah penampilan Bapak masih perlu ditingkatkan atau dalam pembelajaran hari ini kira-kira refleksinya seperti apa? Apa yang masih kurang atau apa yang sudah lebih dari pembelajaran hari ini? Nah, coba. Jadi Bapak menunjukkan meningkat, ya. Bagaimana refleksinya? Apa yang kita akan mendapatkan pada pembelajaran hari ini? Dulunya saya tidak tahu, sekarang tidak tahu. Nah, seperti itu. Dulunya kita sekarang sudah langsung mengamati dengan menggunakan video, atau sekarang kita langsung sudah menggunakan link untuk membahas dari beberapa sumber. Coba apa yang direfleksikan? Coba digariskan atau bagaimana si Akmal? Apa yang sudah baik dari pembelajaran ini? Orang. Ini sudah. Ya, lanjut. Silakan. Siapa yang beri refleksi hari ini? Silakan Boji. Silakan. Apa yang sudah dapatkan? Apa yang didapatkan hari ini? Kita belajar ke ini. Ya, kita sudah melihat langsung dengan layar laptop dengan menggunakan video, atau kita dapat berbagi link bersama teman untuk mendapatkan tentang permasalahan sosial. Ya. Ya, kelompok dan dalam bekerja kelompok ya fokus ya, tidak sama ya. Ya, luar biasa. Ini kelompok satu. Nah, di akhir pertemuan kita pada hari ini, seperti biasa kita sudah melakukan refleksi, maka ke depan lebih bagus lagi ya dalam pembelajarannya. Harus dengan kita memenuhi kesadaran penuh. Ya. Kalau dalam pembelajaran kita harus memenuhi kesadaran penuh, memenuhi kesadaran penuh, harus menerima dengan tenang, ya. Buat tidak ada masalah apa-apa, jadi menerima pelajaran lebih baik. Kita pada di sini dulu dengan silakan berdoa untuk penutupan kita hari ini. Coba berdoa untuk penutupan kita mulai berdoa.
yang kelima, Iya, Pak. di mana nanti tuntutannya yaitu saya akan melihat Ibu melakukan refleksi ataupun berbalik terhadap Pak Nasrul. Mungkin Ibu sudah melakukan observasi terhadap Pak Nasrul? Sudah, Pak. Ya, nanti mungkin hasilnya nanti itu bagaimana, nanti saya akan melihat bagaimana cara Ibu melakukan refleksi terhadap Pak Nasrul dengan model coaching. Ya, nanti akan saya lihat bagaimana jawaban dari Pak Nasrul. Kemudian nanti Ibu akan juga menanyakan sesuai dengan model coaching dengan alutsista mungkin nanti, ya. Nanti jawaban-jawabannya apakah ada soal-soal pemantik dari Ibu, nanti saya akan melihatnya. Baik Ibu, mungkin bisa dipanggil Pak Nasrulnya. Terima kasih, Pak. Si Pak Nasrul, silakan masuk. Baik Pak Nasrul. Gimana kabar Pak Nasrul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya sudah melihat proses pengajaran Pak Nasrul, ya. Iya, Mungkin Ibu Ucut yang melakukan observasinya. Baik, kepada Ibu Ucut saya persilakan. Terima kasih Pak atas kedatangannya untuk membimbing kami dalam pelaksanaan PII kelima kali ini tentang coaching rekan sejawat. Mungkin saya perkenalkan dulu Pak, ini Bapak Nasrul, guru sosiologi yang saya lakukan observasi terhadap profesi akademiknya. Kemarin Pak Nasrul kita sudah melakukan observasi pasca observasi, terus sudah melaksanakan observasi di dalam kelas. Mungkin pada kesempatan hari ini saya hanya ingin mengetahui refleksi Bapak tentang pembelajaran yang telah Bapak lakukan di dalam kelas kemarin. Mungkin mulai dari tujuan sampai dengan hasil akhir proses langkah pembelajaran di dalam kelas dengan siswa. Mungkin itu Pak, silakan Pak. Baik. Yang pertama dalam sesi kemarin itu dalam pembelajaran saya itu mungkin mengobservasinya, yang pertama saya menentukan tujuan pembelajaran itu juga, di mana tujuan pembelajaran itu yang saya harapkan dari materi, kebetulan untuk materi saya itu pada misalnya topiknya itu permasalahan sosial, di mana permasalahan sosial ini kami harapkan dari pembelajarannya tujuannya itu agar siswa itu dapat melakukan komunikasi atau bekerja sama dalam kelompok untuk membahas permasalahan seperti apa. Ada masalah sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, ada disebabkan kriminalitas atau kesenjangan sosial, dan ada faktor ketidakadilan. Di situ anak-anak dapat mengidentifikasinya dalam bentuk bekerja kelompok, kemudian hasil kelompok yang itu nanti akan dapat dipresentasikan kepada guru dan rekan sejawatnya dari kelompok-kelompok lain yang sudah kami bagikan. Kemudian ada pun strategi yang sudah saya lakukan. Ini seperti yang sudah saya ketahui sedikit mengenai tentang pembelajaran berdifferensiasi, di mana diferensiasi ini ada kita bentuk, ada 3 yang kami bentuk, ada audio visual dan auditory, kemudian ada gaya kinestetik yang menurut saya itu cenderung kepada gaya belajar siswa yang sudah saya lakukan. Menarik sekali Pak, mungkin proses BBM-nya karena di situ sudah mulai terlihat proses diferensiasi yang diharapkan dalam kurikulum kelima, bahwa diferensiasi terhadap siswa antara audio, visual dan kinestetis, ya. Mungkin itu sangat menarik. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak selama proses pembelajaran yang kemarin Bapak lakukan? Alhamdulillah ya Bu, karena kita yang pertama saya juga merasa senang ya. Harapan saya mungkin sudah ada tercapai, di mana saya lebih fokus mempersiapkan sebelum observasi, saya mempersiapkan seperti media multimedia, kemudian ada sumber ya belajar yang saya siapkan untuk anak-anak lebih paham tentang materi-materi yang akan saya sampaikan begitu Bu. Jadi di sini saya merasa puas karena melihat ada anak-anak yang sudah antusias dengan pembelajaran yang saya lakukan begitu perasaan. Luar biasa sekali Pak ya. Saya sudah mengobservasi memang di kelas itu anak-anak aktif, mungkin pengelolaan kelas Bapak sudah bagus, komunikasi Bapak dengan siswa sudah bagus juga, terus terlihat dengan siswa yang aktif mulai dia melakukan diskusi dalam kelompok dan bertanya. Kira-kira dari proses pembelajaran yang Bapak kerjakan kemarin, apa yang sudah Bapak dapatkan? Mungkin Bapak sebelum ini ada
mengajar dengan proses yang berbeda. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan setelah melakukan proses seperti ini? Iya, saya pikir ini yang sudah saya dapatkan setelah ini Bu, mungkin berbeda sekali ya pembelajaran yang kita lakukan di luar bentuk berdifferensiasi ya. Kalau dulu kan kalau saya mengajar itu saya bagikan kelompok di situ, di mana kelompok tersebut itu banyak yang tidak sesuai dengan gayanya. Kita bentukkan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C misalnya. Di situ anak mungkin dalam kelompok ini ada gaya belajarnya itu bisa berbeda-beda yang kita tentukan. Setelah kita mengetahui, kita mengidentifikasi dulu gaya dan minat belajar yang sesuai itu, mungkin di situ sudah kita fokus ya, di mana anak itu sesuai dengan gaya-gaya belajarnya, sehingga pencapaian pembelajaran itu sudah terbentuk. Kalau sebelumnya kita gabungkan aja Bu, misalnya kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, di situ aja. Ini kelebihan yang sudah saya dapatkan itu. Berarti strategi Bapak sudah dirubah dalam PBM kemarin itu ya. Kira-kira dalam strategi itu apa yang Bapak lakukan dan apa yang aspek yang Bapak utamakan dalam PBM yang Bapak lakukan kemarin? Iya, yang saya yang pertama itu aspek yang saya lakukan yang dimana anak itu harus saling bekerja sama dalam tim ya. Kalau kita bentuk tim, ada jumlah siswa yang beberapa siswa kemarin itu ini kerjasama, kemudian saling menghargai, memberikan pendapat, memberikan masukan. Terkadang ada juga dari beberapa siswa itu yang minat belajarnya itu kurang gitu, karena faktor-faktor tertentu mungkin di saat itu mungkin ada satu orang atau dua orang siswa itu yang mengalami apa yang sana nggak mau dia bukan nggak mau, artinya dia mengharapkan pada orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada kita berikan dalam pembelajaran di situ. Memang kadang-kadang anak-anak tuh memang ada satu dua yang memang mungkin harus diberi motivasi lebih untuk mereka untuk bisa aktif dalam kelompok yang itu aja Pak. Kira-kira dari pembelajaran Bapak kemarin apa yang ringnya berapa yang kira-kira Bapak sudah dapatkan, misalkan dari 1 sampai 10, baik itu dalam pengelolaan kelas, komunikasi kelas, terus kreativitas siswa, kira-kira Bapak itu posisinya di ring berapa? Saya pikir ada sedikit peningkatan daripada yang sebelumnya ya, di mana di sini ada peningkatan tingkat ya penguasaan kelas. Di sini ada media yang saya siapkan atau strategi yang saya lakukan itu ada peningkatan dari sebelumnya. Saya pikir ini belum juga anggapan maksimal, tapi sudah ada berada di ring posisi 8 lah ya. Ring 8-an, berarti ada harapan untuk lebih nanti untuk PBM. Ada Bu. Kira berapa? Nanti saya target di mana kita harus menggali potensi juga kan, menggali potensi yang lebih bagus kepada anak-anak tersebut. Nanti kita melakukan kesempatan bagaimana kita akan lakukan komunikasi dengan siswa, di mana kita menyandarkan pertanyaan-pertanyaan nanti seperti apa suasana yang paling menyenangkan dalam proses pembelajaran. Di situ nanti ada kita rangkulkan anak seperti apa yang senang, sehingga kita nanti dapat mengetahui lebih dalam tentang minat atau kemauan dia dalam menguasai suasana pembelajarannya. Begitu Pak. Berarti mungkin yang menyebabkan Bapak di ring 8 tadi mungkin komunikasi sama anak ya, masih kurang kreativitas, mungkin media yang Bapak sampaikan jauh kurang. Mungkin untuk mencapai 10 itu Bapak berharap dengan media yang berbeda, ya komunikasi yang baik sama siswa mungkin akan meningkatkan kreativitas dan komunikasi anak lebih, mungkin dapat 10 Pak ya, mungkin gitu aja ya. Kira-kira dari PBM itu penguatan terakhir yang Bapak harapkan untuk perubahan ke depan atau tindak lanjut ke depan apa? Tindak lanjut ke depan saya yang pertama itu melakukan sebuah melakukan tindak lanjut itu bagaimana kita melakukan pendekatan ya anak itu, komunikasi yang pendekatan. Karena kalau memang kita nggak melakukan pendekatan yang persuasi yang dekat sama anaknya, kita nggak akan bakal tahu seperti apa anak itu yang sebenarnya gitu. Kalau kita mengandalkan, karena kita sama guru, saya rasa sendiri itu sebagai guru itu jarang kita berkomunikasi dekat sama anak. Baik kalau kita siswa ini, kalau kita anggap bagaikan anak sendiri, kalau kita sudah dekat sama mereka itu kita tahu apa kebutuhan yang dia inginkan. Makanya
saya merasa itu lebih melakukan sebuah pendekatan kepada anak. Kemudian saya melakukan mau dia anak, kita nggak paksa seperti apa mau kita, tetapi kita akan melihat, mendengar suaranya seperti apa maunya. Kita sesuaikan aja, kita yang menuntut sebagai guru untuk menuntut dia proses itu. Saya pikir di situ akan meningkatkan ya tingkat dan kemudian media-media yang saya dapatkan sebelum sebuah saya itu ini yang menyangkut dengan gaya belajar kinestetik. Ya, kinestetik ini memang media yang kita siapkan itu harus ekstra karena dia harus dari benda-benda konkret yang harus kita siapkan, berbeda dengan anak-anak dari audio kan, audio dan visual di mana dia sudah bisa menyiapkan gambar-gambar. Kemudian kalau misalnya kita buat video itu lebih mudah daripada anak-anak yang kita siapkan untuk kinestetik, di mana anak kinestetik ini dia akan memiliki benda langsung pada pemahamannya, pada kenyataan pada akhirnya. Misalnya ada benda-benda yang dari sekitarnya yang kita lakukan atau kita praktekkan yang berhubungan dengan materi-materi di mana anak itu langsung begini kondisi yang real. Berbeda anak yang sudah menonton video itu sudah tahu atau melihat gambar saja sudah tahu. Ini yang kita fokuskan nanti kepada anak kinestetiknya ini dapat pemahaman yang lebih gitu. Ya, sangat menarik Pak penjelasannya tentang refleksi Bapak terhadap pembelajaran Bapak. Bisa saya simpulkan mungkin observasi saya pada hari ini bahwa Bapak sudah melakukan proses PBM dengan menggunakan proses berdiferensiasi di mana di situ sudah ada audio, visual dan kinestetis. Jadi sudah bisa dirangkum dalam, nampaknya di dalam PBM itu akan menarik sekali memang dalam proses anak diskusi. Yang memang anak yang suka menggambar dia akan melihat gambar, yang anak suka menonton video, terus yang anak-anak yang mulai suka bergerak dia mempresentasikan apa yang didiskusikan di dalam kelompoknya. Mungkin itu pengamatan saya selama observasi. Semoga Pak ini untuk ke depan, mudah-mudahan saya bisa berkolaborasi sama Bapak lagi untuk kita memperbaiki PBM yang selanjutnya, sehingga kita harapkan siswa kita mampu untuk menerima semua ilmu yang kita berikan dengan berbagai gaya belajar mereka masing-masing. Itu saja Pak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk saya untuk mengamati Bapak mulai dari proses pra observasi, observasi dan pasca observasi. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih Bu Tut dan Pak Nasrul. Mungkin dengan ilmu ilmu yang Bapak Ibu peroleh di guru penggerak ini bisa Ibu terapkan di kelas, sehingga pembelajaran di kelas pun berjalan dengan sesuai yang kita harapkan, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada siswa, di mana siswa ini memiliki gaya-gaya belajar yang berbeda, tidak sama mereka. Jadi dengan Bapak Ibu mengadakan pelajaran yang berpihak kepada siswa sesuai dengan gaya mereka, otomatis pembelajaran ini dapat menyenangkan bagi mereka sehingga mereka tertarik. Ya. Kemudian video dari Pak Nasrul pun saya sudah lihat. Alhamdulillah, walaupun ini adalah tahap awal bagi Bapak, di mana mungkin siswanya ini belum beradaptasi dengan penerapan ataupun metode model yang Bapak terapkan. Mungkin dengan terbiasanya Bapak terapkan di kelas, siswa akan sudah terbiasa sehingga sudah menjadi makanan bagi mereka. Jadi saya tangkap tadi bahwa saya ringnya ini tadi Bapak katakan bahwa saya 8, itu tahap awal. Mungkin ke depan nanti targetnya 10 seperti Bapak yang harapkan. Dengannya metode model yang sudah terbiasa Bapak kasih kepada mereka sehingga mereka sudah terbiasa. Nah, mungkin ini tahap awal, mungkin mereka kan belum terbiasa dengan metode model atau pembelajaran ini apa model mereka itu. Dan tadi itu juga saya sudah lihat model coaching terhadap Bapak tadi itu sudah lumayan sesuai dengan alur-alurnya, ada tujuan dan identifikasi, kemudian sampai dengan tantangannya apa yang itu ada, dan Bapak Nasrul pun sudah menjawabnya dengan luasan. Jadi dengan ini, terima kasih Pak Nasrul dan Ibu Tut. Kita sudah melaksanakan pasca, semoga nanti tahap kedepannya lebih baik. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih telah menyaksikan video ini.